PSI seharusnya mengevaluasi kader-kader partainya. Ini sudah masuk kategori yang luar biasa. Bahkan di medsos PSI sudah punya kepanjangan baru. Tentu tidak perlu saya sampaikan kepanjangannya itu kepanjangan yang tidak senonoh lah, yang sangat brutal. Baru-baru ini kita kembali dikejutkan dengan kabar adanya kader partai putra presiden yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis muda. Ya, kedua kader partai Solidaritas Indonesia atau PSI terjerat kasus dugaan pelecehan seksual. Keduanya merupakan bisa dibilang pimpinan partai di Surabaya dan juga di DKI Jakarta. Yang pertama yakni Ketua DPC PSI Kecamatan Gubeng, Surabaya, Rizky Eka Mahendra, 44 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual kepada seorang CH, 19 tahun, di sebuah panti asuhan di kawasan Sukolilo. Atas perbuatannya, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPP PSI Jawa Timur telah mengeluarkan Rizky ini dari keanggotaan partai pada Kamis 4 Maret lalu. Bahkan dalam kasus ini, Rizky ini awalnya ditunjuk keluarga korban untuk melakukan pengobatan rohani, karena keluarga korban ini merasa korban terkena pengaruh sihir atau guna-guna dari mantan pacarnya. Korban pun dititipkan di panti asuhan tersebut. Namun baru 3 hari CH ini dititipkan di sana, Rizky ini mengaku sebagai pendeta, alih-alih mengobati korban. Saat kondisi bisa dibilang sedang sepi lah, dia malah melecehkan perempuan 19 tahun itu di lantai 2 panti asuhan. Sungguh miris. Saat melancarkan aksinya, Rizky ini juga melontarkan ancaman pembunuhan pada korban dengan menggunakan pistol mainan palsu yang sebenarnya merupakan korek api. Hal itu ia lakukan agar CH tak menceritakan aksi bejatnya itu kepada ibunya. Perbuatan Rizky ini kemudian terbongkar setelah korban menghubungi pacarnya dan melaporkan ke pihak yang berwajib atau pihak kepolisian. Pelaku kemudian ditangkap di panti asuhan tersebut atau di tempat kejadian perkara. Sementara itu, kasus pelecehan yang selanjutnya atau yang berikutnya yakni dilakukan oleh Ketua DPD PSI Jakarta Barat, yakni Antoni Nurman Lianto, yang kemudian ia mundur sebagai kader PSI per Selasa pada 26 Maret bulan lalu. Polisi pun akan segera memanggil Antoni dan para saksi untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Kasus ini viral setelah beredar video pengakuan korban berinisial W di media sosial. Dia mengaku dilecehkan oleh Antoni. Awalnya W mendaftar jadi pengurus PSI. Dia kemudian diterima kerja sebagai buzzer PSI. Setelah diterima, W ini mengaku dipanggil untuk mengurus sebuah pekerjaan lah. Setelah memenuhi panggilan, dia mengaku dibawa ke sebuah kamar. Di kamar tersebut, ia dikunci. Ia mengaku mendapatkan pelecehan seksual. Ia juga mengaku menerima ancaman dan diminta tak menceritakan kejadian tersebut. Menurutnya, sejak diberitakan atau sejak berita ini viral terkait kasus tersebut, DPW PSI DKI Jakarta atau Jakarta Barat telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur internal partai. Menurut video yang beredar, kasus ini sebenarnya sudah lama dilaporkan ke Polda Metro Jaya, tepatnya sejak Januari lalu. Tapi proses hukum tertunda karena pelaku ternyata
menjadi peserta pemilu. Ini tentu sungguh memalukan ya. Ya, sebenarnya oknum itu ada banyak, bukan cuma ada di partai-partai tertentu saja. Tapi dalam waktu singkat, kasus ini kembali terjadi, kasus serupa yang menimpa para kader partai PSI. Kalau sekali dua kali terjadi, kalau sekali dua kali terjadi nggak apa-apa lah. Tapi ini berdekatan. PSI seharusnya mengevaluasi kader-kader partainya. Ini sudah masuk kategori yang luar biasa. Bahkan di medsos PSI sudah punya kepanjangan baru. Tentu tidak perlu saya sampaikan kepanjangannya itu, kepanjangan yang tidak senonoh lah, yang sangat brutal. Entah bagaimana reaksi dan komentar dari ketua umumnya, baru ia menjabat sebagai ketua umum, dia dihadapkan dengan target lolos ke Senayan, yang ternyata tetap partai tersebut tidak lolos kayak gitu loh. Meskipun sudah menyeret nama Pak Jokowi, ayahnya, bansos, dan juga semua baliho. Dan sekarang dua kadernya tertimpa kasus pelecehan seksual. Sudah nyungsep, akhirnya malah makin nyungsep. Tidak ada obat untuk mengobati rasa malu yang sangat teramat sangat. Ya mau gimana lagi, tapi ya begitulah partai-partai yang akan bisa dibilang tenggelam lah, karena tidak jelas. Logonya gambar mawar yang seharusnya harum, tetapi kader-kadernya yang mencerminkan perilaku yang sangat buruk, yang sangat busuk lah. Ya tentu ini sekali lagi Kaisang harus ketua umumnya sebagai ketua umum harus mengevaluasi para kader-kadernya, harus memberikan pengarahan, harus memberikan edukasi yang sangat yang tentu diperlukan sebagai seorang ketua umum, harus memberikan edukasi yang sangat diperlukan oleh kader-kadernya seperti itu. Ya mungkin cukup itu informasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya ya mohon maaf, saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang awam juga. Mungkin cukup itu, terima kasih.